wabarakatuh. Saya Dila Anggreni dengan NIM 01-2021-008 dari Kampus Institut Kesehatan dan Bisnis Kurnia Jaya Persada ingin menyampaikan beberapa topik mengenai tentang kesehatan lingkungan. Masyarakat perlu disadarkan akan pentingnya kesehatan lingkungan yang baik jika ingin menciptakan komunitas yang sehat dan bahagia. Apabila mereka mampu menjaga lingkungan dengan baik secara tanggung jawab, munculnya banyak penyakit yang umumnya dikarenakan adanya lingkungan kotor dapat dihindari. Saat melakukan proses inisiasi pengenalan kesehatan lingkungan dibutuhkan kesadaran segenap elemen masyarakat sehingga tujuan dari terciptanya kesehatan secara menyeluruh dapat dirasakan oleh semua pihak yang nantinya manfaat dari kesehatan lingkungan juga dapat menguntungkan segenap masyarakat. Kesehatan lingkungan, definisi, ada beberapa definisi dari kesehatan lingkungan menurut WHO. Kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia. Menurut HAKLI, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia, kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia. Ruang lingkup kesehatan. Ruang lingkup kesehatan menurut WHO Organization ada 17 ruang lingkup kesehatan. Di antaranya yaitu 1. Penyediaan air minum, 2. Pengelolaan air buangan dan pengendalian pencemaran, 3. Pembuangan sampah padat, 4. Pengendalian vektor, 5. Pencegahan atau pengendalian pencemaran tanah oleh ekstrakta manusia, 6. Higienis makanan, 7. Pengendalian pencemaran udara, 8. Pengendalian radiasi, 9. Kesehatan kerja, 10. Pengendalian kebisingan, 11. Perumahan dan pemukiman, 12. Aspek keseling dan transportasi udara, 13. Perencanaan daerah, 14. Pencegahan kecelakaan, 15. Rekreasi umum dan pariwisata, 16. Tindakan-tindakan sanitasi yang berhubungan dengan keadaan epidemi atau wabah, 17. Tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin lingkungan. Masalah-masalah kesehatan lingkungan di Indonesia. Masalah kesehatan lingkungan merupakan masalah yang kompleks. Untuk mengatasinya dibutuhkan integrasi dari berbagai sektor terkait. Di Indonesia, permasalahan dalam kesehatan lingkungan antara lain air bersih. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Syarat-syarat kualitas air bersih diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, syarat fisik, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Kedua, syarat kimia, kadar besi maksimum yang diperbolehkan yaitu 0,3 mg atau liter. Pembuangan kotoran atau tinja. Metode pembuangan tinja yang baik yaitu dengan jamban dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu tindakan tanah permukaan tidak boleh terkontaminasi. Yang kedua yaitu tidak boleh terjadi kontaminasi pada air tanah yang mungkin memasuki mata air atau sumur. Yang ketiga, tidak boleh kontaminasi air permukaan. Yang keempat, tinja tidak boleh terjangkau oleh lalat atau hewan lain. Yang kelima, tidak boleh terjadi penanganan tinja segar atau bila memang benar-benar diperlukan harus dibatasi seminimal mungkin. Kesehatan pemukiman. Secara umum, rumah dapat dikatakan sehat apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi kebutuhan fisiologis yaitu pencahayaan, penghawaan, dan ruang gerak yang cukup, terhindar dari kebisingan yang mengganggu. Yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan fisiologis yaitu privasi yang cukup, komunikasi yang sehat antar anggota keluarga dan penghuni rumah. Yang ketiga, memenuhi persyaratan pencegahan penularan penyakit antar penghuni rumah dengan penyediaan air bersih, pengelolaan tinja atau limbah rumah tangga, bebas vektor penyakit. Pembuangan sampah. Teknik pengelolaan sampah yang baik dan benar harus memperhatikan faktor-faktor atau unsur berikut. Yang pertama, penimbunan sampah. Faktor yang mempengaruhi produksi sampah adalah jumlah penduduk dan kepadatannya, tingkat aktivitas, pola kehidupan atau sosial ekonomi, letak geografis, iklim, musim, dan kemajuan teknologi. Serangga dan binatang. Pengganggu serangga sebagai preservial, habitat atau survival, bibit penyakit yang kemudian disebut dengan vektor, misalnya pinjal tikus untuk penyakit pes atau sampar, nyamuk Anopheles sp untuk penyakit malaria, nyamuk Aedes aegypti untuk demam berdarah,
penanggulangan atau pencegahan dari penyakit tersebut, diantaranya dengan merancang rumah atau tempat pengelolaan makanan dengan RAFROF atau rapat tikus, kelambu yang dicelupkan dengan pestisida untuk mencegah gigitan nyamuk Anopheles sp, gerakan 3M, menguras, mengubur, dan menutup tempat penampungan untuk mencegah penyakit DBD. Binatang pengganggu yang dapat menular penyakit misalnya anjing dapat menularkan penyakit rabies atau anjing gila. Kecoa dan lalat dapat menjadi perantara perpindahan bibit penyakit ke makanan sehingga menimbulkan diare. Makanan dan minuman sasaran higienis. Persyaratan higienis sanitasi makanan dan minuman tempat pengelolaan makanan meliputi persyaratan lokasi dan bangunan, persyaratan fasilitasi sanitasi, persyaratan dapur, ruang makan dan gudang makan, persyaratan bahan makanan dan makanan jadi, persyaratan pengolahan makanan, persyaratan penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi, persyaratan peralatan yang digunakan, pencemaran lingkungan. Itulah tadi dari hasil pemaparan tentang kesehatan lingkungan. Semoga pemaparan saya bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.